Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Kak Angga Hidayatul Anwar. Kakak adalah tutor biologi di Bimbel Tridaya. Nah, jadi nanti kalau kalian daftar di Bimbel Tridaya, nanti akan bertemu dengan kakak ketika akan belajar biologi. Nah, untuk saat ini, kakak akan bahas materi tentang struktur tumbuhan, atau lebih tepatnya kalau di kelas 11 itu ada materi struktur dan jaringan tumbuhan ya. Oke, untuk saat ini kita akan belajar jaringan meristem terlebih dahulu gitu. Nah, sampai sini apakah adik-adik udah siap? Kalau udah siap, mari kita mulai. Oke, sesuai dengan judul, kakak akan membawakan materi tentang struktur ini ya, struktur tumbuhan ya. Nah, struktur tumbuhan. Kemudian fokus utama hari ini adalah tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Nah, jaringan itu kan awalnya adalah sekumpulan sel ya. Nah, sekumpulan sel-sel atau sekelompok sel-sel yang memiliki struktur atau fungsi yang sama. Kemudian sel-sel tersebut dia terikat oleh bahan antar sel dan membentuk satu kesatuan. Jadi kalau mereka banyak nih berkumpul tapi tidak membentuk satu kesatuan, mereka tidak akan dikatakan sebagai jaringan. Gitu. Nah, ini yang disatakan dengan jaringan pada umumnya ya. Nah, kalau pada tumbuhan, nah, si jaringan itu kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan jaringan embrional atau yang lebih kita kenal dengan nama jaringan meristem. Kemudian yang kedua, ada jaringan dewasa atau jaringan permanen gitu. Nah, kita akan bahas nih. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu nih mind mapnya seperti apa untuk materi struktur tumbuhan ini. Nah, ini kan ada struktur tumbuhan ya, ada jaringan tumbuhan. Si jaringan tumbuhan ini yang pertama itu ada jaringan embrional atau tadi yang lebih tepatnya kita kenal dengan nama jaringan meristem. Kayak jaringan meristem. Jaringan meristem itu seperti apa? Nanti kakak bahas ya, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, setelah ada jaringan embrional itu ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini yang banyak. Yang pertama ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan parenkim, kemudian ada jaringan penguat atau analoginya kalau di tubuh manusia mah dia sebagai rangkanya ya, sebagai tulangnya. Nah, di jaringan penguat ini ada dua, ada parenkim sama ada sklerenkim. Nah, nanti kita bahas perbedaannya apa di antara keduanya. Kemudian yang terakhir itu ada jaringan pengangkut. Nah, ini ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut juga ada dua. Di SMP juga udah ya. Nah, ada silem sama ada flow. Nah, ini adalah roadmap untuk jaringan tumbuhan. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi untuk fokus kita hari ini, kita akan membahas jaringan embrional, yaitu jaringan meristem. Oke, next ya. Nah, jaringan meristem. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem? Pada dasarnya, jaringan meristem itu adalah jaringan embrional. Nah, dari kata embrional saja, kita udah tahu bahwa jaringan embrional ini adalah jaringan yang terus-menerus mengalami pembelahan gitu, atau masih bersifat embrionik. Nah, jadi tugasnya itu hanya membelah, bertambah banyak. Nggak ada yang lain, cuma itu saja. Gitu. Emang bagaimana sih ciri-ciri dari jaringan si meristem ini? Kita lihat yang pertama, ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah sel-selnya muda. Nah, jelas karena tadi bersifat embrional, dia masih muda dan aktif melakukan pembelahan. Jadi kalau kalian berbicara masalah jaringan embrional atau jaringan meristem, ingatnya ini. Nah, dia mengalami pembelahan atau pertumbuhan. Jadi dia masih aktif ya melakukan hal tersebut. Kemudian ukuran selnya kecil, dan dia udah pasti dia seragam ya. Nah, seragam dalam artian kalau misalkan kotak semuanya gitu. Jadi sama persis. Nah, itu untuk jaringan embrional atau jaringan meristem. Ciri yang ketiga, letak sel-selnya dia rapat, hampir tidak ada celah di antara ruang selnya. Kemudian ciri yang selanjutnya juga dia dinding selnya tipis. Nah, dinding selnya juga tipis. Kemudian inti selnya relatif besar. Nah, rata-rata si inti sel dari jaringan meristem ini besar. Nah, kemudian dia banyak mengandung protoplasma. Nah, di dalam selnya itu banyak mengandung protoplasma. Dan ciri yang terakhir adalah vakulanya kecil atau hampir tidak ada, bahkan hampir tidak ada ya. Nah,
itu untuk karakter dari jaringan meristem. Kemudian pada perkembangan selanjutnya si jaringan meristem ini sebenarnya nanti akan membentuk jaringan dewasa yang tadi gitu. Jadi si jaringan meristem awal muasalnya kemudian nanti berubah menjadi jaringan dewasa gitu. Oke, sampai sini paham kan ya? Nggak ada pertanyaan. Oke, nanti adik-adik bisa tulis lah, bisa catat atau bisa terus putar ulang rekaman ini. Nah, kemudian berdasarkan letaknya, si jaringan meristem ini dibagi ke dalam 3 kelompok, 3 letak. Nah, yang pertama itu ada meristem apikal. Nah, ini meristem apikal. Jadi kalau misalkan ini ada pohon, ada tumbuhan lengkap, ya, tumbuhan lengkap. Di ujungnya itu ada meristem apikal. Nah, di pucuknya berarti apikal itu ujung. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada meristem lateral. Nah, kemudian ada meristem interkalar, tapi meristem interkalar di sini nggak dilihatin ya. Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini di akar juga dia ada meristem apikal ya. Oh, berarti kalau gitu meristem apikal nggak hanya di pucuk akar aja ya, nggak ada di pucuk daun aja ya, di pucuk akar juga ada, di ujung akar juga ada. Gitu. Nah, yang pertama tadi kakak bilang adalah meristem apikal. Nah, ini ya meristem apikal. Meristem apikal. Kayak meristem apikal itu yang kayak gimana? Nah, ini meristem apikal gambarnya nih. Meristem apikal itu adalah meristem yang ada di ujung. Tadi ada ujung batang, ada ujung akar. Nah, pokoknya yang di ujung itu adalah meristem apikal. Berarti fungsinya dia untuk pertambahan tinggi. Nah, pertambahan tinggi. Enggak, sorry. Kalau batang berarti dia nambah tinggi, kalau akar berarti dia nambah panjang ya, nyampe nantinya lihat apa mencari air, mencari sumber air. Gitu. Biasanya si meristem apikal ini digunakan untuk pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu yang gimana? Nah, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan searah vertikal, nah, searah sumbu Y berarti ya, vertikal ke atas atau ke bawah gitu. Kan pernah dengar tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Nah, itu adalah tumbuh yang utama, itu adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini itu dilakukan oleh meristem apikal. Nah, ini gambar-gambar contohnya ya. Misalkan ini yang ada di pucuk batang, ada di pucuk batang, ini yang ada di ujung akar. Sorry, ini tudungnya, ini meristemnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjut. Nah, ini meristem apikal. Kemudian yang kedua, itu ada meristem interkalar. Nah, ini meristem interkalar. Tapi tadi di gambar nggak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena tidak semua memiliki meristem interkalar. Terus yang seperti apa yang memiliki meristem interkalar? Nah, kita lihat dari gambar ini. Oke, tahu kan ini pohon apa? Nah, ini adalah batang bambu, benar, batang bambu. Nah, meristem interkalar itu terdapat di antara jaringan dewasa atau lebih tepatnya di ruas-ruas batang. Nah, makanya bambu itu kan dia punya ruas ya. Nah, ini ruas-ruasnya, ini buku-buku atau misalkan ya, kalau nggak tahu ruas itu buku-buku. Nah, di antara buku-buku ini, di antara di antara jaringan dewasa, nah di sini kan jaringan dewasa, di sini juga jaringan dewasa, berarti si meristem interkalarnya yang ini nih. Nah, yang ini yang kakak tunjukin. Nah, yang agak kemerah-merahan warnanya itu adalah meristem interkalar. Jadi nanti ketika si batang mengalami pemanjangan itu dari daerah sininya. Nah, dari meristem interkalarnya, makanya dia bisa tambah tinggi. Itu fungsi dari meristem interkalar yang ada di batang bambu misalkan. Berarti yang ada yang batangnya berbuku-buku ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Meristem interkalar juga ada di rumput-rumputan di suku Gramineae. Nah, di situ juga ada meristem interkalar. Oke, next selanjutnya ada meristem yang ketiga, yaitu ada meristem lateral gitu. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, kalau meristem apikal sama meristem interkalar itu digunakan untuk pertumbuhan primer, sedangkan kalau si meristem lateral ini, nah ini ya, digunakan untuk pertumbuhan sekunder. Gimana maksudnya pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan ke samping ya, lebar. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder. Berarti bertambahnya diameter batang itu adalah pertumbuhan sekunder. Jadi meristem lateral kalau gitu meristem yang digunakan untuk pertumbuhan ke arah samping atau meristem sekunder atau pertumbuhan sekunder. Nah, letaknya itu terletak dan sejajar dengan permukaan organ batang. Misalkan ini organ batang, nah ini yang ada di tengah, cambium vascular itu. Nah, cambium adalah meristem lateral gitu. Jadi kalau ditanya cambium
meristem lateral itu apa? Contohnya adalah si kambium, gitu. Berarti kalau gitu tidak semua punya meristem lateral juga kan? Iya, hanya tumbuhan yang berkambium saja. Siapa tumbuhan yang berkambium? Ada dari kelompok Gymnospermae. Nah, berarti kalau secara umumnya itu ada di Gymnospermae sama di tumbuhan dikotil ya, Dicotyledon. Nah, gitu. Makanya kalau yang Gymnospermae atau dikotil, batangnya rata-rata dia besar, atau kalau nggak besar dia berkayu gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri untuk ngebedain monokotil sama dikotil ya. Oke, itu untuk meristem lateral. Sampai sini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita next ke yang selanjutnya. Kemudian kalau tadi berdasarkan letaknya, ada meristem apikal, meristem interkalar, sama meristem lateral. Kemudian yang selanjutnya ini adalah jenis-jenis meristem berdasarkan asal pembentukannya. Asal pembentukannya berarti awalnya itu dibentuknya dari apa nih gitu. Si meristem dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ada meristem primer. Meristem primer di sini adalah meristem yang sel-selnya berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik. Nah, berarti dari awalnya mulainya dari situ. Nah, dari embrionik tersebut itu dikatakan sebagai meristem primer. Contoh dari meristem primer itu adalah meristem apikal yang tadi kakak udah bahas sepintas. Sebenarnya meristem primer ini digunakan untuk pertumbuhan primer, pertumbuhan searah sumbu X ya, searah sumbu Y ya, gitu, vertikal berarti. Kalau batang berarti nambah tinggi ke atas, kalau akar berarti nambah panjang ke bawah. Itu adalah fungsi dari meristem primer. Untuk meristem primer itu sendiri dia adanya di ujung batang kan ya. Nah, meristem primer itu nanti akan ada beberapa bagian. Tadi sebenarnya gambarnya boleh kakak lihat di sini aja ya. Nah, misalkan di sini kan meristem apikal ya. Nah, di bawahnya itu di beberapa bagiannya itu meristem primer nantinya setelah meristem apikal dia akan membentuk pertama ada protoderma. Protoderma. Protoderma itu yang ini yang ada di pinggir. Nah, protoderma ini nantinya dia akan berkembang menjadi epidermis. Nah, contohnya menjadi epidermis ya, gitu. Kemudian selanjutnya ada prokambium. Nah, kalau prokambium yang ini prokambium. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan kakak berarti ya. Nah, di sini ada prokambium. Kalau prokambium nantinya dia akan berubah, dia akan berdiferensiasi atau terspesialisasi membentuk pembuluh. Nah, pembuluh ada pembuluh xilem, ada pembuluh flum. Nah, tapi karena ini terbentuknya dari meristem primer, dari prokambium, maka xilem dan flum yang terbentuknya juga dia adalah xilem dan flum primer. Oh, berarti ada primer ada sekunder? Nanti kita bahas selanjutnya biar bisa ngebedain ya gitu. Kemudian ada meristem dasar. Nah, meristem dasar, mouse-nya nggak jalan. Nah, kalau meristem dasar itu letaknya yang ada di tengah. Nah, ini meristem dasar itu adanya di sini. Nah, ini meristem dasar. Kalau meristem dasar nantinya dia akan membentuk contohnya kayak parenkim, kayak penyokong dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di jaringan dewasa. Itu adalah bagian dari jaringan dewasa. Itu untuk meristem primer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi ada meristem primer. Ini udah jelas. Kemudian yang kedua, kalau ada primer berarti ada, ya betul, ada sekunder, meristem sekunder. Meristem sekunder itu yang seperti apa? Nah, ingat tadi kalau primer berarti dia langsung dari sel-sel embrionik. Kalau meristem sekunder itu adalah meristem yang sel-selnya berkembang dari yang sudah mengalami diferensiasi begitu. Nah, jadi dia sudah mengalami diferensiasi nih, kemudian nanti dia akan membentuk meristem sekunder. Artinya berarti dia sudah dewasa tapi dia masih bisa membelah gitu. Contoh dari meristem sekunder itu atau nanti diferensiasinya akan membentuk kambium. Nah, berarti tadi meristem sekunder itu tidak di semua tumbuhan ada, hanya di tumbuhan dikotil sama di tumbuhan Gymnospermae. Nah, kambium. Berbicara masalah kambium, ingat kambium itu ada dua. Ya, ada dua. Ada apa saja nih? Gitu. Di SMP udah belum ya?
lupa kakaknya. Oke. Meristem sekunder. Nah, meristem kambium itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya kambium gabus atau velogen. Kemudian yang ke nanti setelah dia dewasa ke arah luar, nah maksudnya ini kambium gabus ketika ke arah luar nanti dia akan membentuk velum. Nah, kalau ke arah dalam dia akan berdiferensiasi atau berubah membentuk veloderm. Nah, nantinya ini akan menjadi sel gabus ya. Nah, itu untuk kalau kalian gabus itu yang mana gitu ya. Kalian bisa lihat kalau di tumbuhan dikotil, misalkan ini batangnya nih ya. Kita kulitin, kita kelupas. Nah, nanti misalkan ini epidermisnya, kita kelupas. Nah, kemudian kalian lihat di bawahnya itu kayak ada sel gabus kayak spons-spons. Nah, itu adalah kambium gabus, letaknya di bawah permukaan epidermis, sehingga dia bisa juga berguna sebagai pelindung, sama kayak epidermis ya. Gitu, sedikit spoiler ya fungsi dari epidermis. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang jaringan epidermis, gitu. Kemudian yang kedua setelah kambium gabus itu ada kambium pembuluh atau yang lebih kita kenal dengan nama kambium vaskular. Nah, sama kambium vaskular juga dia akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Seperti halnya tadi kambium gabus ke arah dalam, berarti ini ke arah luar terlebih dahulu. Nah, balik lagi, kambium vaskuler ke arah luar dia akan membentuk flum sekunder. Nah, sedangkan ke arah dalam dia akan membentuk silem sekunder gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu flum dan silem primer itu terbentuk dari prokambium. Prokambium itu berarti dari meristem primer. Sedangkan kalau flum dan silem sekunder itu terbentuknya dari meristem sekunder atau si kambium pembuluh. Gitu, berarti kita bisa ngebedain kan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kakak rasa cukup mungkin ya. Nah, untuk materi tentang meristem kakak rasa cukup. Nah, kita masuk ke soal latihan. Nah, di sini kakak masukin contoh soal latihan, sholat. Nah, biar nggak lupa sholat ya, sholat soal latihan maksudnya. Soal latihan, kita baca. Tujuan dihilangkannya jaringan meristem primer di ujung bagian tumbuhan adalah agar tumbuhan tersebut dapat. Nah, kita balik lagi. Di sini kata kuncinya adalah meristem primer di ujung batang tumbuhan ya. Nah, ini meristem primer. Kemudian ini batang. Di ujungnya itu ada meristem primer. Kalau misalkan kita patahkan, kita hilangkan, berarti si meristem primer yang ada di atas ini dia sudah nggak berfungsi kan? Nah, tujuannya ngapain? Tujuannya kenapa harus dipisahkan? Kenapa harus dihilangkan? A. Untuk melakukan fotosintesis. Nah, apakah ada hubungannya antara meristem apikal atau meristem primer yang ada di ujung batang dengan fotosintesis? Jelas tidak ya. Fotosintesis itu dilakukan oleh kloroplas. Betul. Berarti yang A bukan. B. Menumbuhkan cabang-cabang lateral. Cabang-cabang lateral, berarti dia biar tumbuh ke samping, biar bercabang. Contoh kayak kalau kalian sering jalan-jalan ke kebun teh. Nah, kebun teh itu rata-rata pendek, tapi cabangnya banyak, benar nggak? Nah, kenapa itu bisa terjadi demikian? Nah, kan setiap kalau panen kalau panen teh, pucuknya dipetik kan? Otomatis kalau pucuk tehnya dipetik, berarti si meristem apikalnya, si meristem primernya dia hilang. Nah, makanya karena meristem apikalnya hilang, maka dia tumbuhnya ke samping, makanya cabangnya banyak. Gitu, kebayang. Oke, berarti tujuan dihilangkannya meristem apikal adalah untuk menambah cabang-cabang lateral. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul, menghasilkan buah ini nggak ada hubungannya juga. Nanti kita bahas di materi kelas 12 itu ada hormon-hormon yang merangsang atau menghambat pembentukan buah. Kemudian D, menghasilkan daun yang banyak juga tidak. Melakukan transportasi makanan juga enggak. Kalau silem dan flumnya yang dirusak, baru yang D itu terpengaruhi. Oke adik-adik, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, baik kakak ulang.
kakak review materi yang tadi berarti ya. Nah, yang pertama untuk materi sekarang itu cukup di meristem dulu, cukup di jaringan meristem dulu. Kalau berdasarkan letaknya, meristem itu ada 3, ada meristem apikal, ada meristem interkalar, sama ada meristem lateral gitu. Apikal di ujung, kemudian interkalar di antara jaringan-jaringan dewasa. Kalau meristem apa tadi teh lateral itu adanya di batang dikotil atau di tumbuhan gimnospermae atau di tumbuhan yang berkambium. Kemudian yang kedua, kalau meristem berdasarkan asal pembentukannya ada 2, ada meristem primer sama ada meristem sekunder. Oke adik-adik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan gak usah sungkan, tinggal komen, tinggal chat. Mungkin cukup sekian dari kakak. Terima kasih telah menyimak video kakak yang tentang materi jaringan meristem. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari kakak. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.